itu ada apa istilahnya, sebuah produk yakni arak sama kopi yang belum terekspos sama dunia luar. Nah, dari permasalahan itulah orang-orang desa kita bantu buat bagaimana cara memasarkan atau mengekspos terkait produk yang ada di desa tersebut. Kita itu benar-benar Bali yang kental dengan budaya Balinya. Jadi segala tindakan apa yang kita lakukan itu harus izin dulu sama dewa sana. Kembali lagi di acara program Feedback bersama saya Ica dan Pasti. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yakni ada Devira dan Torik, mahasiswa Ilmu Politik 2020. Wow, selamat datang di The Break Glass Production Program Insight. Yes. Feedback. Iya. Insight terus nih. Kita banyak program ya. Iya, banyak program kita ini, ya ampun. Apa ya, aku juga orang-orang sibuk. Dan hostnya nggak ganti-ganti. Maksudnya udah ganti-ganti, ya, jangan sampai ganti ya. Nanti Mungkin banyak maksudnya mah. jangan dotek, kita nggak dapet duit. Oh Gitu. Oke. Ya baik, Torik dan Devira, selamat datang di studio kita. Halo, selamat Ini datang. untuk pertama kalinya ya. Iya, pertama kalinya, Bang. Semoga nanti jadi langganan dia. Amin, makasih Neng kalau dia terus. Dan kita ngisi konten kan. Kita konten jangan tahu gantiin kan ya. Jadi mau Skripsi siapa tahu Gitu lah. Jadi ada post freelance ya. freelance ya, nggak apa-apa. Dan aku juga nggak apa-apa sebenarnya, bisa taruh di program yang lain yang lebih baik. Dan kayak gitu deh ceritanya. Oke, jadi mereka kita hadirkan dua-duanya di sini pada hari ini, Ca, karena mereka ini punya pengalaman yang menurut aku keren banget sih untuk selevel mahasiswa. Pengalaman apa nih? Jadi mereka itu sudah mengikuti program Pengmas ya, tapi mereka itu bukan dari program fakultas ataupun universitas gitu, Ca. Jadi mereka itu juga berkompetisi loh buat bisa ikut Pengmas itu. Jadi mereka submit atas program yang dilaksanakan oleh NGO gitu. Iya. Dan ini keren-keren nih. Mereka udah jalan-jalan. Yang Torik ini sudah ke luar negeri. Yang Devira ini udah keliling Indonesia. Yang kalau kita ke sana butuh budget gede loh, Ca. Wow, kita harus tahu nih pengalamannya kayak gimana, experience-nya kayak gimana, dan juga gimana sih kok bisa gitu, Iya, udah. bisa mengalami keliling-keliling Indonesia itu, dan keluar negeri juga itu nggak semua orang bisa, bagi dalam proses Pengmas itu Pengmas. sendiri. Iya, kita tanyain deh. Kita tanya-tanya. Torik dari mana sih? Habis dari mana? habis dari kelas ya tadi. Dari kampus. Langsung ya, semoga nggak shock, kaget, capek. Iya, Oke, mungkin makasih banyak buat Mbak Esti, Mbak Ica udah diundang di sini, seneng banget kita diundang di sini. Mungkin kenalan dulu ya, Mbak. Oh iya, boleh, Iya. boleh. Kenalin nama aku Torik dari Ilmu Politik angkatan 2020 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, daerah dari Gresik. Dari Gresik. Ada lagi yang mau disampaikan brandnya biar dapat fans baru. Lo mau jadi raja sama calon jodohnya? Siapa tahu. Tapi biasanya dipikir Torik Halilintar gitu. Oh iya, Makanya. MG. Nah, Tahu dong, kan suka di Shopee itu kan. Produk dong, Pip. Endorse nanti Shopee. Oke sih, lanjut. Oke, nah di sini aku juga ya tadi yang disampaikan Mbak Esti, aku juga kemarin habis mengadakan. Aku di sini sebenarnya bukan peserta sih Mbak, tapi kepanitiaan atau pelaksana yang menyelenggarakan pengabdian masyarakat di sebuah daerah 3T kalau kita sebutnya di Bali kayak gitu. Yang kalau teman-teman tahu di sini Bali kan terkenal dengan ini ya Mbak ya, wisata pantai, banyak wisatawan dari luar negeri atau tapi di ini benar-benar terpencil gitu Mbak. Makanya banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang menyangka oh ternyata Bali kok kayak gini gitu. Enggak seorang dipikir rame gitu, ternyata sepi banget daerah hidden ya. hidden banget. Tereksplor. Nggak tereksplor banget kayak gitu. Jadi nama acaranya itu Vidya Jambore 2022. Vidya ini lahir ketika teman-teman mahasiswa se-Indonesia itu mengikuti konferensi internasional di Turki, di Istanbul yang kemarin lagi tren-trennya itu It's My Dream lah, Kapadokia. Nah, mungkin kan lagi rame bukan lihat.
kita ke Turki selama 10 hari, ada acara KTT. Nah, dari KTT itu teman-teman itu juga nggak hanya dari Indonesia. Dari Indonesia itu hanya sekitar 100 orang dari ribuan pendaftar kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu nggak hanya dari Indonesia, tapi ada dari Palestina, dari Malaysia, dari Singapura, dan negara-negara Islam lainnya kayak gitu. Nah, dari situlah teman-teman ini dapat banyak suntikan ilmu, sharing terkait permasalahan, sharing bagaimana membuat sebuah komunitas. Nah, akhirnya ketika setelah pasca dari kegiatan itu, kita balik ke Indonesia, kumpul lagi sama teman-teman yang kemarin menggagas terkait masalah pendidikan di Indonesia. Apa sih permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, gimana jalan keluarnya. Akhirnya teman-teman membuat sebuah NGO tadi, sebuah organisasi atau komunitas yang non-profit. Nah, itu namanya Vidya. Kalau teman-teman nanti cek di IG-nya Vidya. Nah, di Vidya ini teman-teman fokusnya ini ke pendidikan, ngajar ke daerah 3T kayak gitu. Karena memang kemarin isu yang kita bawa itu ketika pandemi banyak pendidikan di Indonesia itu yang belum merata, akhirnya ya ada yang nggak masuk sekolah, dirumahkan siswa-siswanya kayak gitu. Karena keterbatasan fasilitas dan sebagainya kayak gitu. Nah, akhirnya dari situlah teman-teman membuat komunitas dan juga membuat program dari komunitas tersebut, namanya Vidya Jambore, itu sebagai follow up apa yang sudah kami dapatkan di Turki kayak gitu sih, Mbak. Gitu. Oke, yang dimaksudkan dengan 3T itu apa? Belum jelasin nih. Nah, 3T itu kan terluar, tertinggal kayak gitu. Terluar, tertinggal, terpencil. Oke. Itu kayak itu keren ya. Seminggu luar biasa ya di sana. Iya, seminggu. Tanggal 19 sampai tanggal 25 Agustus kemarin. Oke. Sebelum tahu banyak tentang detail kayak tadi, kita kepoin dulu deh, Vira udah jalan-jalan kemana aja sama Pengmas. Kenalan dulu kali ya. Aku Devira dari Politik 2020 kayak Torik juga. Aku asalnya dari jauh, dari Kalimantan. Cuman agak nomaden karena aku lahirnya di Kalbar, terus gedenya emang di Kalteng gitu. Dan sekarang ya kuliah di UNER ilmu politik. Kemarin bulan Juni itu habis ngelakuin pengabdian masyarakat di Labuan Bajo. Keren banget. Labuan Bajo. Favorit destinasi aku banget tuh Labuan Bajo. Labuan Bajo dia. Tapi sebelum tiket naik harus ke sana deh, soalnya cantik banget sih. Iya, lautannya itu bagus banget. Kalau Iya, kalian betul. tahu Labuan Bajo itu pasti Mau balik lagi. mau balik lagi. Atau di sana nggak mau balik. Mau balik, aku jadi warga sana. Ya, bener banget. Nah, kalau Torik ini tadi kan sebagai panitia, jadi mungkin emang persiapannya tuh lebih panjang daripada aku sebagai peserta. Kalau aku tuh persiapannya paling deket-deket pas mau berangkat, kayak di bulan kemarin kan Juni, berarti sekitar bulan awal bulan itu aku udah mulai persiapan, kayak misalkan program kerjanya apa aja, dan itu harus dipersiapkan dari awal sekali gitu. Kemudian kalau misalkan di Labuan Bajo sendiri itu kan aku ikut NGO ya, NGO yang eksternal, boleh sebut merek nggak? Ya sebut aja merek. Iya, jadi mereknya itu Karya Anak Milenial Indonesia. Nah, kami Foundation ini emang punya beberapa program kerja, salah satunya itu Bakti Milenial. Udah, ini aku keempat sih, dan keempat ini di Labuan Bajo. Semuanya ikut 1 sampai 4. Enggak. Cuma baru 4 ini. Baru yang Kemarin keempat yang ini. ketiga itu kan ke Bintan, ke Riau. Aku ikut seleksi fully fundednya kebetulan kan, tapi nggak lolos. Oh gitu. Jadi gue coba cara lain nih. Oke. Bakti Milenial 4. Salah satunya pakai self funded. Karena kalau full funded kan harus melewatkan beberapa seleksi gitu. Jadi kalau self funded, walaupun aku bayar, tapi kan digantiin sama UNER. Oke. Jadi aku udah tahu alurnya gimana buat didanai oleh universitas. Jadi mengajukan dan disetujui gitu. Oke, itu aja kalau singkat-singkatnya ya tentang kegiatan aku. Nah, aku mau tahu nih dari Torik dan juga Devira, produk apa yang kalian udah hasilkan dari program pengabdian masyarakat itu sendiri? Contohnya misalkan dari Vidya itu tadi sendiri, itu produknya apa nih yang udah dikembangkan dan bahkan udah dijalankan oleh kalian dan juga berimpact, ada outputnya di masyarakat? Iya, bener.
Jadi kita melakukan pengabdian kan nggak hanya ketika 10 hari itu, ada ya berproses nanti jangka panjangnya juga kayak gitu. Nah kemarin teman-teman di ini kan, kalau aku ya di Vidya Jambore ini kan yang pertama. Yang pertama tadi yang bakti milenial itu mungkin yang keempat, nanti ada kelima, keenam. Nah jadinya di awal ini kita emang ingin memperkenalkan dan menyambung komunikasi awal buat sama teman-teman atau masyarakat yang ada di Karangasem. Kita di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Nah kita mengawali itu ingin memperkenalkan dulu teman-teman ini dari seluruh wilayah Indonesia, memperkenalkan budaya kita, kemudian budaya mereka, sampai kita buat acara pas opening ceremony itu kita memakai baju dari daerahnya masing-masing kayak gitu. Kita ada yang dari Jakarta pakai Betawi, ada yang dari Kalimantan dan sebagainya, ada dari Padang pakai baju Padangnya. Akhirnya teman-teman yang di Bali juga memperkenalkan, oh budaya Bali itu ada apa aja sih, ada yang pakai baju ya adat Bali lah, yang cowok sama yang ceweknya yang ya bagus-bagus lah, yang cowok yang ganteng, yang cewek yang cantik gitu kan. Nah akhirnya di situ setelah opening ceremony kita fokus ke essay yang kita bawa. Jadi teman-teman kan berawal dari permasalahan, akhirnya di sana itu ada apa istilahnya, sebuah produk yakni arak sama kopi yang belum terekspos sama dunia luar. Nah dari permasalahan itulah orang-orang desa kita bantu buat bagaimana cara memasarkan atau mengekspos terkait produk yang ada di desa tersebut. Sampai di titik itu sekarang kita teman-teman video di media sosial kayak gitu. Bantu untuk brandingnya ya. Brandingnya berarti kuliner ya? Kuliner jatuh ya, produk kuliner ya. arak lah sama kopi. Kopi, oke. Kalau misalnya Devira apa nih? Kalau kemarin itu kebetulan di sana itu kan aku pulau ya, jadi untuk ke Labuan Bajonya itu sekitar 1 jaman dari Labuan Bajo ke Pulau Mesa. Pulau Mesa ini kalau dari secara produk itu mereka terkenal memang mutiara. Mutiara, berarti hasil laut lah ya? Ya hasil laut, cuman di sisi lain mutiara ini udah ada apa ya namanya, perusahaan yang memang jadi mereka penyuplai gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan mata pencahariannya mereka enggak juga, karena bukan bukan dari mereka sendiri gitu dijual gitu, enggak. Nah kemarin itu kita bikin salah satu produk, kebetulan aku dari divisi pengembangan sumber daya manusia, jadi banyak belajar juga terutama ke masyarakat itu bikin abon ikan apa nih kalau tahu? Nah ikannya itu ikan bebas, jadi ikan laut, jadi bukan ikan bebas. Oke, rupanya variasi karena sana juga kan namanya hasil laut tuh banyak, jadi ikannya semua bisa dimakan gitu kan. Jadi kita olah jadi abon gitu, semacam apa ya, kayak apa sih yang dari kelapa itu? Serundeng. Semacam serundeng kayak gitu, tapi ada olahan daging ikannya. Nah kemarin itu kita nggak cuma ngolah, tapi kita juga bantu branding, kemudian bantu daftarin di izin usaha ya, ada kan izin usaha itu di Sip ya. Iya itu. Terus kalau misalkan dari itu kan secara produk, kalau misalkan dari sustainable-nya kita bikin kayak pelatihan. Kebetulan di sana itu bisa dibilang kalau buat snorkeling itu cantik banget. Iya bagus banget ya. Iya, senang banget dia. Itu snorkeling. Iya, jadi harus ada produk yang mengimbangi untuk bisa dipasarkan ya dengan Tapi yang dibuat abon bukan ikan paus kan? Oh, Kita tuh bermacam-macam ikan tadi bilang. Ikan paus, ikan hiu, ya kan jadi abon. Takut dong yang makan. terbang gitu kan. Iya, mungkin ikan cakalang atau apa Iya, yang memang konsumtif lah. konsumtif. Untuk dikonsumsi. Oke. Itu aja berarti produknya sama, berarti Iya. kuliner juga sama hasil kekayaan laut, yaitu kerajinan biasanya kan. Oke. Untuk kelanjutannya nih kalau Torik sendiri, kalian ada pemantauan nggak dari apa yang sudah kalian lakukan di awal itu? Jadi untuk memantau seberapa berkembang kemarin hasil kalian Pengmas itu? Iya, jadi teman-teman video itu kan kerjasama sama kayak Karang Taruna yang di sana. Jadi teman-teman memantaunya dari anak-anak muda yang di sana, karena memang di sana itu apa ya, bapak orang-orang tuanya lah istilahnya ya, orang-orang tuanya itu kebanyakan
kurang paham terkait masalah teknologi, masalah yang lain-lain kayak seperti itu, pemasaran dan sebagainya. Akhirnya kita minta bantuan anak mudanya yang ada di desa tersebut untuk membantu orang-orang tua yang ada di sana buat cara memasarkan, cara gimana buat di Instagram, kayak gitu, membranding itunya apa namanya produknya kayak gitu. Jadi kita sampai detik ini kita sering berkomunikasi sama teman-teman anak muda yang di desa tersebut sih. Jadi memantaunya bukan menjadikan sebagai sebuah project yang selesai ya udah. Iya, benar. Tapi kita sustainability. Iya, sustainability-nya ini. Jadi kan juga harus bertanggung jawab untuk project kalian itu kan. Iya. Jadi Pengmasnya ini gimana sih, berhasil apa enggak gitu kan. Yang sampai udah 3T ya udah gagal juga program semuanya yang dimasukkan gitu kan gitu. Ya kalau dari Devila sendiri ada kelanjutannya juga nggak? Kalau kayak kurang lebih sama, jadi ya aku bukan panitia peserta, cuma dari pandangan aku sih di sana juga merangkul pemuda-pemuda. Ada salah satu kepala dusun, dia lumayan aware sama hal-hal terkait desanya, terkait pulaunya. Nah itu emang pas aku ngobrol-ngobrol sama kepala dusunnya, sebut aja Kak Yogi ya. Iya. Gimana nih Kak, seneng nggak ada volunteer? Oh, seneng banget. Kita ini di sini nggak cuma kedatangan kalian sebagai orang luar, tapi juga kita dapat manfaat gitu. Kalian kan di sini bawa ilmu, bawa pengalaman kalian masing-masing buat diterapkan di kita. Nantinya kita juga bakal mengembangkan apa yang udah kalian bawa ke sini gitu. Terus kayak terkait tadi kan kita bawa pastinya tentang pariwisata, kemudian tentang teknologi enggak sih, kalau di sana masih lumayan terjamah ya, karena masih deket sama Labuan Bajo. Terus kalau dari teknologi, kemudian pemikiran itu bisa dibilang sustainability-nya bisa kita jamin sih. Soalnya pemuda-pemuda di sana juga banyak yang aware sama keberlangsungan sumber daya manusia di Pulau Mesa. Nah, selama kamu Pengmas di sana ada kesulitan nggak sih? Ada kendala nggak dalam melaksanakan program ya? Karena kan harus beradaptasi di lingkungan yang baru gitu, dan apalagi itu jauh dari domisili kita gitu. Dan teman-teman kalian juga teman-teman karena memang ya submission yang kemudian dipertemukan gitu ya. Ya bukan teman sekelas ya. Close friend. Iya. teman baru ya. Tarik dulu. Aku dulu. Iya, kalau dari aku sih kita cepet sih adaptasi buat kenal sama teman-teman yang lain yang dari seluruh Indonesia itu. Tapi yang sulit ini hal-hal lain lah. Ya itu hal-hal mistis kayak gitu. Oh gitu. Karena memang iya, kita itu benar-benar Bali yang kental dengan budaya Balinya. Jadi segala tindakan apa yang kita lakukan itu harus izin dulu sama dewa sana. Jadi harus konsultasi dulu ya. Kita di daerahnya di mana sih? Karangasem, Jungutan. Jadi kita tuh desa terakhir sebelum Gunung Agung. Kalau teman-teman tahu Gunung Agung itu gunung yang masih aktif yang ada di Indonesia kan, yang gunung tertinggi lah di Bali kayak gitu. Jadi kita di desa terakhir sebelum Gunung Agung. Terakhir di Karangasem tapi di desa yang terakhir. Iya. Jadi aku baru hafal jalan itu baru hari ketiganya. Baru hafal jalan untuk dari base camp kita tuh nggak di rumah warga, kita tidur di tenda di ngecamp di alam luas lah, hutan-hutan, akhirnya ke desa gitu. Kenapa memilih camp? Karena ingin ini sih, kita emang ingin merasa kenalan lah. Tapi memang lebih dekat ya untuk soalnya di antara desa yang sebelumnya mana itu ke Karangasem tadi. Iya. Sama desa. Jadi desa ini tuh sekitar berapa 30 menitan dari kecamatan yang rame lah. Jadi kita kalau ke kecamatannya itu agak susah juga. Jadi dari kecamatan juga susah. Masuknya pakai apa tuh? Kita naik mobil, tapi mobil yang kecil. Kita pakai jadi ada beberapa mobil dong. Satu. Oh, satu. Iya, satu. Jadi kita naik mobil tapi gantian kita. Jadi memang keterbatasan. Nah, kita mobil kemarin bener-bener kita murni pengabdian kemarin itu. Akhirnya gantian buat ya nurunin yang satu berapa orang, 5 orang kan satu mobil, 5 orang kayak gitu. Nah, ya kasihan mobilnya sekarang. Drivernya nggak ganti juga tuh? Gantian juga. Aku juga driver kemarin juga jadi driver juga. Iya. Nah, akhirnya pas di situ itu apa ya? Kita sebelum menyelenggarakan acara itu kepala desanya itu bilang kalau
ini beda Mas ya dengan desa-desa yang di Indonesia atau desa-desa yang Pada Mas umumnya. tinggal kayak gitulah. Ini masih kental dengan Bali ya, minta tolong kalau orang-orang di sini itu masih mempercayai adat-adat Bali dahulu kayak gitu. Akhirnya kalau Mas mau pengabdian di sini ya harus izin dulu sama dewa kita dan sebagainya. Akhirnya kan untung teman saya itu ada satu yang Hindu. Akhirnya kita melalui perantara itu ya minta tolong ini yang nanti yang buat upacara kayak gitu. Dan teman-teman tiap hari itu juga harus melakukan apa ya? Ngasih sesajen kayak gitu ke beberapa titik biar enggak, kita nggak mau sore itu kan udah gelap, kita nggak mau balik lagi ke tempat campnya itu gelap-gelap gitu Mbak. Emang nggak ada lampu gitu, nggak ada penerangan di sana. Itu jalannya apa, tanah? Setapak? Tanah, jalannya tanah. Luar biasa. Dari soal pelaksanaan tuh terkait keberangkatan kayak gitu kan. Kalau kita itu dari NGO-nya sendiri menyediakan kita itu harus naik kapal itu selama 4 hari.